Jujur, saya sebenarnya tidak tahu apa yang mesti disampaikan lagi. Karena di zaman digital ini, ibu bapak, saudari-saudara yang tidak mendengar berita ini siapa? Bahkan mungkin membaca berbagai macam informasi, entah itu video, lalu tulisan, lalu teks, dan lain sebagainya. Kita mau bicara apa di 3 hari Bapak Suci, Bapak Rohani, Bapak Iman kita, Paus Fransiskus telah dipanggil Tuhan di usia 88 tahun. Mungkin kita awali dengan masa kepausannya. Beliau terpilih tanggal 13 Maret 2013 dan wafat 21 April 2025, 12 tahun menjadi paus. Mungkin yang saya ceritakan ini semoga meneguhkan kita. Suatu kali Bapak Paus melayat, dan melayat seorang imam yang tidak terkenal, tidak pernah dibicarakan. Bapak Paus layat, orang yang melayat yang lain keheran-heranan. Kok Bapak Paus melayat? Siapa ini? Ternyata Romo itu adalah Bapa pengakuan Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus mengaku dosa sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Begitu rendah hatinya Paus ini. Lalu kemarin kami imam-imam di seluruh Keuskupan Agung Semarang merenungkan masa kepausan yang istimewa dalam arti unik, yaitu Magisterium in Fragility, otoritas pengajaran dalam situasi kerapuan. Dan apa yang boleh kita ingat? Kemarin kita sempat membagikan tulisan kecil. Benediktus Yohanes Paulus II punya sekretaris hebat. Paus Fransiskus ini, Bapak Suci ini, Bapak Rohani kita ini tidak punya. Katanya, ini di kamar itu ada layar besar, lalu ada keyboard yang selalu menjadi teman bekerjanya. Jadi bekerja sendiri di dalam kerapuannya. 14 Februari masuk rumah sakit atau dirawat karena bronkitis. 38 hari dirawat, lalu kembali ke Casa Santa Marta, rumah Santa Marta, dalam kondisi perawatan pengawasan intensif. Namun satu kata yang boleh menjadi warisan untuk kita, Paus tidak mau berhenti. Tanggal 5 April saat jubilium orang sakit, dia datang ke upacara itu, menyalami orang-orang sakit, menyalami tenaga medis dalam kesakitannya, dalam sakitnya. Sungguh komitmen hidup bahwa menghayati
hidupku untuk umat, untuk masyarakat. Dalam kondisi sakit pun memberikan diri. Dan terakhir saat Paskah kemarin, memberi berkat untuk dunia, namun tidak mampu untuk membaca tulisannya sendiri. Dan ternyata bisa kita artikan setelah berkat itu karena permintaan kalayak, dia menyempatkan keliling untuk salaman dengan yang bisa salaman. Gereja mengartikan itu semua pamitan. Sungguh paus yang sederhana namun memikat dunia. Lalu bagaimana kita mau merenungkannya? Maka sedikit-sedikit kita menyampaikan atau merenungkannya bersama-sama. Tulisan pertama, entah itu anjuran apostolik atau ensiklik yang ditulis oleh seorang paus, adalah jiwa, arah pelayanan pastoralnya. Dan yang ditulis adalah, ibu bapak mungkin sudah membaca, yaitu Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Di dalam anjuran apostolik ini, ditulis 24 November 2013, ada 47.600 kata. Istimewa, kata cinta dalam surat anjuran apostolik itu ada 154 kali diulang. Lalu kata sukacita ada 109 kali diulang. Kata kaum miskin 91 kali, kata perdamaian 58 kali, kata keadilan 37 kali, kata kebaikan umum 15 kali. Nampak jelas arah jiwa pelayanannya menjadi dan memberi cinta, menjadi dan memberi sukacita. Dan dunia, kita semua merasakan itu. Bahkan saat kita hanya melihat dari televisi, membaca dari berita, koran dan lain sebagainya, cinta itu, sukacita itu merasuk dalam hati kita. Amin. Bahkan waktu itu saya masih terbaring di Wisma Albertus Rakerjo. Dalam suatu ungkapan yang nyata sekali, cinta dan sukacita itu. Lalu mungkin ensiklik yang juga sangat istimewa, ada 6 atau 7, ini yang menurut kita istimewa, Fratelli Tutti, yang membicarakan tentang persaudaraan, persahabatan sosial dengan penekanan semua orang bersaudara. Kita semua bersaudara tanpa kecuali. Dan melalui ensiklik ini melahirkan kenangan indah untuk dunia, terlebih untuk Indonesia, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Paus Fransiskus yang berdekatan berkunjung. Sudah lihat semua ya, Nasaruddin Umar mencium kening Paus, dan Paus lalu kemudian memegang tangan Nasaruddin Umar, mencium beberapa kali. Menjadi warisan iman luar biasa. Apa yang bisa kita garis bawahi? Kedalaman iman seseorang ditunjukkan dengan semangat
persaudaraan sejati. Ini bisa menjadi renungan yang dalam banget. Maka semakin kita beriman, semakin kita bersaudara dengan semua saja. Lalu warisan gereja yang akhir-akhir ini didengungkan, bahkan Vatikan merencanakan sampai 2028, yaitu gereja sinodal. Gereja yang berjalan bersama. Bapak Ibu mungkin juga sudah mendengar, saya hanya mengulang. Paus seringkali mengatakan demikian. Kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Menjadi pelajaran untuk kita membangun keluarga. Kalau keluarga ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Untuk gereja, untuk lingkungan, untuk negara, untuk bangsa. Kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan yang terakhir, surat wasiat yang ditulis oleh Paus 29 Juni 2022 di Rumah Santa Marta, dirilis resmi oleh Vatikan Senin 21 April malam. Saya bacakan. Sepanjang hidupku dan selama pelayananku sebagai imam dan uskup, aku selalu menyerahkan diriku kepada Bunda Tuhan kita, Santa Perawan Maria yang terberkati. Karena itu aku memohon agar jenazahku beristirahat sambil menanti hari kebangkitan di Basilika Kepausan, bukan yang terbesar yang diinginkan, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore. Basilika kuno, kecil. Aku ingin perjalananku akhirnya di dunia ini berakhir di tempat suci Maria kuno ini. Tempat di mana aku selalu berhenti untuk berdoa setiap kali memulai dan mengakhiri perjalanan apostolik. Dengan penuh keyakinan menyerahkan niat-niatku kepada Bunda tak bernoda dan mengucapkan syukur atas kasih sayangnya yang lembut dan keibuannya yang penuh perhatian. Makam tersebut hendaknya berada di tanah sederhana tanpa ornamen khusus. Permintaan Paus Fransiskus hanya memuat tulisan Fransiskus. Paus Fransiskus tidak ingin dikenang sebagai orang hebat, melainkan sebagai pribadi murid Tuhan Yesus yang setia. Di tengah gelora zaman, semua ingin viral. Paus memberi teladan, aku tidak ingin dikenang sebagai orang hebat. Aku ingin dikenang sebagai murid Tuhan yang setia. Maka dari itu, di peristiwa iman ini, silahkan Ibu Bapak, Saudari-saudara menyiapkan alat tulis yang Ibu Bapak siapkan, dan mari kita bersama-sama menuliskan pengalaman imanku bersama Bapak Rohani, Bapak Iman, Bapak Suci Fransiskus, yang akan diiringi dengan lagu Ave Maria. Dalam keheningan kita tuliskan ungkapan iman kita.